Sejak meletusnya Perang Gaza pada Oktober 2023, Israel berhadapan dengan ancaman berkelanjutan dari Hamas, kelompok yang menguasai jalur Gaza. Serangan roket, penyergapan mendadak, hingga jaringan terowongan bawah tanah menjadikan Hamas lawan strategis yang sulit ditundukkan. Memasuki pertengahan 2025, setelah melalui serangkaian operasi udara dan darat, Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah paling ambisius, yaitu pendudukan penuh kota Gaza. Tujuan operasi ini dirumuskan secara jelas, yaitu melumpuhkan struktur militer Hamas, membebaskan Sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi basis serangan terhadap Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan dalam pernyataan publiknya bahwa kami tidak punya pilihan lain. Semua opsi telah dipertimbangkan, dan sekarang saatnya memastikan Hamas tidak akan pernah lagi mengancam rakyat Israel. Kini, konflik memasuki titik kritis. Hamas semakin kehilangan ruang untuk bergerak, bersembunyi, maupun melancarkan serangan. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Israel, IDF, mendefinisikan misinya dengan tegas, yaitu menghancurkan ancaman teror di Gaza dengan perencanaan yang terukur dan eksekusi penuh kehati-hatian. Seluruh persiapan dilakukan dengan standar kerahasiaan yang ketat. Unit-unit tempur telah dikerahkan, pasukan cadangan disiapkan, dan komunikasi publik hampir sepenuhnya ditutup. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada isyarat di media sosial. Semua bergerak dalam diam, menunggu perintah untuk melaksanakan operasi berskala penuh. Operasi ini secara simbolis dimulai di sekitar desa Abu Ghosh, sebuah desa Arab Israel yang selama ini dikenal sebagai simbol koeksistensi damai antara komunitas Yahudi dan Muslim. Dari titik inilah, pemerintah Israel menyetujui pelaksanaan penaklukan penuh atas Gaza setelah berbulan-bulan ketegangan yang terus meningkat akibat serangan demi serangan. IDF telah mempersiapkan medan pertempuran ini selama berminggu-minggu, dengan serangan udara yang dilakukan secara bertahap untuk melemahkan pertahanan Hamas di daerah seperti Zaitun, salah satu wilayah utama yang menjadi sasaran. Pemetaan rute-rute strategis dilakukan untuk memastikan pergerakan pasukan dapat dilakukan dengan efektif dan minim hambatan. Bersamaan dengan itu, persiapan kemanusiaan dilakukan dengan perluasan pemberitahuan evakuasi yang mencakup wilayah selatan Gaza. Tenda-tenda darurat dan tempat penampungan telah dibangun untuk menampung warga sipil yang akan dievakuasi. Bantuan kemanusiaan telah dipersiapkan dan akan mengikuti warga sipil menuju zona aman. Namun dengan pesan yang jelas, warga sipil yang dievakuasi akan menuju tempat aman, sementara pasukan Hamas tetap berada di tempat mereka. Operasi IDF dibagi dalam 4 tahap yang direncanakan secara rinci untuk menghancurkan kemampuan tempur Hamas dan menjamin keselamatan warga sipil. Tahap pertama adalah pengepungan kota Gaza. IDF mulai mengepung jalur Gaza untuk menghalangi pergerakan kelompok teroris Hamas dan mencegah mereka melarikan diri ke tempat lain. Pada saat yang sama, jalur evakuasi bagi warga sipil disiapkan dan pasukan IDF mengamankan wilayah-wilayah penting. Selanjutnya, pada tahap kedua, penduduk sipil dipindahkan dengan aman ke wilayah selatan Gaza, menjauh dari pertempuran yang akan terjadi di utara. Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa di kalangan warga sipil dan memberikan ruang bagi IDF untuk bergerak tanpa melibatkan masyarakat dalam bahaya langsung. Tahap ketiga adalah pencegahan pencurian bantuan kemanusiaan. Salah satu ancaman terbesar dalam operasi ini adalah kemungkinan Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk warga sipil. IDF berfokus pada pengawasan ketat untuk memastikan bantuan hanya sampai ke tangan yang tepat dan bukan disalurkan kepada kelompok teroris. Tahap terakhir adalah penindakan terhadap posisi-posisi teroris Hamas, menghancurkan infrastruktur mereka, dan menargetkan kepemimpinan yang mengendalikan organisasi teroris tersebut. Serangan terarah dilancarkan untuk mengeliminasi ancaman secara permanen. Dengan langkah-langkah terkoordinasi dan terukur, IDF berusaha mengakhiri ancaman Hamas di Gaza sambil menjaga perhatian terhadap keselamatan warga sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan tetap mengalir. Setelah berbulan-bulan operasi penggerebekan dan pengepungan, Kepala Staf IDF akhirnya menyetujui konsep dasar untuk pendudukan penuh kota Gaza. Risiko besar yang muncul dari potensi penyanderaan oleh kelompok teroris, termasuk serangan berbasis terowongan, menjadi perhatian utama. Namun,
Keputusan untuk bergerak maju dengan operasi ini didasarkan pada kesiapan pasukan yang telah dilatih dengan baik. Rencana ini mencakup kampanye perkotaan yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2026 jika diperlukan. Operasi besar ini melibatkan 4 hingga 6 divisi manuver, kelompok misi khusus, serta dukungan dari Angkatan Udara yang terus memantau dan mengawasi setiap langkah pasukan di lapangan. Ini adalah operasi berskala besar dengan koordinasi yang sangat ketat. IDF mengadopsi pendekatan yang sangat terstruktur dalam perang perkotaan. Tahap pertama adalah pengepungan dan isolasi wilayah yang dikuasai Hamas, menghancurkan pusat-pusat komando mereka, dan memutus jalur suplai yang digunakan untuk mendukung operasi teroris. Taktik ini memungkinkan IDF untuk menguasai wilayah Gaza dengan lebih efektif, sekaligus mengurangi potensi perlawanan dari pihak Hamas. Fase berikutnya melibatkan penerobosan wilayah menggunakan alat berat dan kendaraan lapis baja seperti bulldozer D9 yang dikenal dapat menghancurkan penghalang besar dan membuka jalur baru. Pasukan IDF kemudian bergerak dengan strategi baji, memecah Gaza menjadi sektor-sektor lebih kecil untuk menghindari pertempuran total yang melelahkan. Setelah itu, pasukan infanteri, lapis baja, dan robot akan membersihkan wilayah dengan cermat, memastikan setiap sudut kota diperiksa dan diamankan. Drone digunakan untuk mencegah serangan roket atau jebakan RPG yang dapat melukai pasukan, sementara tim reaksi cepat siap merespons ancaman di setiap sudut. Tahap terakhir adalah pengupasan dan kontrol penuh atas wilayah yang telah dibersihkan. Infrastruktur Hamas yang digunakan untuk memproduksi senjata atau mendukung aktivitas teroris dihancurkan, sementara jaringan terowongan yang digunakan untuk penyelundupan dan pergerakan pasukan Hamas dibongkar dengan teknologi canggih. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa IDF memerlukan antara 80.000 hingga 100.000 pasukan cadangan untuk operasi ini. Jawabannya terletak pada sifat pertempuran perkotaan yang memerlukan kehadiran pasukan manusia untuk mempertahankan wilayah yang telah dibersihkan. Dengan pertempuran yang dapat berlangsung berbulan-bulan, pasukan cadangan memberikan kontinuitas yang sangat penting untuk memastikan operasi tetap berjalan tanpa henti. Selain itu, IDF juga memanfaatkan teknologi canggih seperti drone dan sensor bawah tanah untuk menandai dan menghancurkan terowongan yang digunakan Hamas untuk bersembunyi atau menyelundupkan persenjataan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam operasi ini, serta kebutuhan untuk menjaga momentum dan memastikan bahwa wilayah yang telah dibersihkan tetap aman dari ancaman terorisme. Selama operasi ini, IDF berusaha keras untuk meminimalkan korban sipil. Warga sipil yang berada di zona pertempuran dipindahkan ke selatan Gaza untuk menjauh dari kekerasan. Bantuan kemanusiaan disalurkan dengan ketat dengan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan oleh kelompok teroris. Pemeriksaan ketat dilakukan di setiap titik distribusi untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikirimkan memang sampai ke tangan yang tepat. Dengan perencanaan yang terstruktur dan eksekusi yang cermat, IDF berusaha mengakhiri ancaman Hamas secara efektif sambil menjaga keselamatan warga sipil dan memastikan stabilitas jangka panjang di Gaza. Di tengah eskalasi militer, krisis kemanusiaan di Gaza memburuk. Lebih dari 1 juta orang telah mengungsi ke selatan. Bantuan pangan, obat-obatan, dan air bersih semakin langka. Puncaknya, pada 26 Agustus 2025, terjadi serangan berlapis di Rumah Sakit Nasr di Gaza Selatan. Ledakan menewaskan setidaknya 20 orang, termasuk 5 jurnalis. IDF menyatakan target mereka adalah kamera pengintai Hamas yang dipasang di fasilitas medis, namun tidak menyertakan bukti. Banyak pihak menilai ini sebagai contoh berbahaya dari taktik double tap strike. PBB, Palang Merah, dan organisasi kemanusiaan mengecam. Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap rumah sakit dan penghentian jeda taktis untuk distribusi bantuan melanggar hukum humaniter internasional. Pada 28 Agustus, pasukan IDF di Komando Selatan terus menyerang organisasi teroris di jalur Gaza. Di Gaza Selatan, Brigade Golani menghancurkan teroris dan infrastruktur Hamas. Brigade 188 menguasai poros Magen Oz di Khan Yunis dan menghancurkan bangunan teroris. Di Gaza Utara,
Divisi 162 menargetkan dan menghancurkan infrastruktur teroris. Tim tempur Givati menghancurkan terowongan Hamas di Jabalia. Sementara Brigade 401 menewaskan 3 teroris dengan serangan udara. Pada 29 Agustus 2025, dalam serangkaian operasi malam yang terkoordinasi, pasukan IDF dari Brigade 226 yang berada di bawah Komando Divisi 210 bekerja sama dengan Unit 504 berhasil menangkap sejumlah tersangka yang terlibat dalam mempromosikan aksi teroris terhadap pasukan Israel di Suriah Selatan. Selama penggeledahan yang dilakukan di wilayah operasi, pasukan IDF menemukan sejumlah senjata yang terkait dengan kelompok teroris. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Divisi 210 untuk menggagalkan upaya kelompok teroris yang berusaha membangun keberadaan mereka di wilayah tersebut. Divisi 210 akan terus dikerahkan untuk memastikan bahwa ancaman terhadap pasukan IDF dapat diatasi dan keamanan warga negara Israel tetap terjaga. Namun, perlawanan Hamas tidak kalah sengit. Di Zaitoun, IDF menghadapi ranjau darat, penyergapan RPG, hingga pertempuran jarak dekat. Dalam sebuah insiden, sebuah unit Israel sempat terjebak dan dikabarkan ada prajurit yang hilang. IDF bahkan mengaktifkan Hannibal Directive, protokol untuk mencegah penculikan tentara dengan segala cara, termasuk risiko korban jiwa di pihak sendiri. Hamas melalui juru bicara militernya Abu Obeida sebelumnya berjanji bahwa Gaza akan menjadi kuburan bagi tentara Israel. Namun pada 31 Agustus 2025, Abu Obeida dieliminasi dalam serangan udara IDF di Sheikh Radwan. Israel menganggap kematiannya sebagai pukulan simbolis besar bagi moral Hamas. Operasi IDF di Gaza kini memasuki fase paling menentukan, yaitu pertarungan di jantung kota. Dengan strategi bertahap, Israel berusaha mengakhiri ancaman Hamas sekali untuk selamanya. Namun, di sisi lain, krisis kemanusiaan yang semakin parah menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah strategi militer sebesar ini mampu benar-benar menciptakan keamanan jangka panjang? Atau justru akan menyalakan siklus baru kekerasan di Gaza? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.